Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR pada hari ini, hari Kamis dalam masa Paskah. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-sabda Tuhan pada hari ini. Kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini merupakan sebuah nasihat, sebuah pengajaran yang diberikan oleh Yohanes kepada para muridnya. Mengapa Yohanes harus menasihati atau mengajarkan sesuatu kepada para muridnya yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini? Karena para murid Yohanes sendiri belum mengenal tentang siapa diri Yesus Kristus. Maka ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan melihat Yesus membaptis orang, mereka datang melapor kepada Yohanes bahwa orang yang ada bersama dengan Yohanes waktu di sungai Yordan itu, kini dia telah membaptis banyak orang. Maka mereka datang lapor kepada Yohanes, dan Yohanes memberikan tanggapan seperti ini, bahwa apa saja yang diberikan oleh Bapa kepada anak itu adalah kuasa dari Allah. Dan Yesus, dia menjalankan kuasanya. Ia membaptis orang karena kuasa Allah. Yohanes telah mengenal siapa Yesus. Maka ia pun mengatakan kepada muridnya bahwa aku telah diutus untuk mendahului dia. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, siapa saja yang percaya kepada Allah, maka Roh Kudus akan selalu menyertai dia. Demikian kata Yohanes kepada para muridnya. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita juga mendengar bagaimana para rasul, karena mewartakan Injil, karena mewartakan Yesus Kristus, mereka ditangkap dan dipenjara oleh tua-tua, oleh orang-orang Yahudi. Tapi walaupun mereka ditangkap dan dipenjara, mereka tidak pernah takut dan gentar. Mereka terus berjuang mewartakan Yesus Kristus, mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan kepada seluruh penduduk Yerusalem. Komitmen mereka untuk mengikuti Yesus
komitmen mereka untuk mewartakan kerajaan Allah tidak pernah pudar, walaupun mereka harus ditangkap dan dipenjara, walaupun mereka harus dibunuh dan nyawa menjadi taruhannya. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salah satu tantangan terbesar bagi kita orang-orang Katolik pada zaman ini, bagi saya, adalah kesetiaan pada komitmen. Kita mudah sekali melanggar, mengingkar janji atau komitmen kita yang telah kita ucapkan, yang telah kita janjikan, yang telah kita sumpahkan di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Janji, sumpah, mudah sekali kita lupa dan mudah sekali kita langgar. Maka melalui kedua bacaan hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menjadi seperti para rasul yang tetap setia pada komitmen mereka untuk mengikuti Yesus, untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan Yesus. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, walaupun mereka harus dikejar-kejar dan harus dipenjara. Sebagai orang Katolik, kita harus belajar dari para rasul yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Kita mungkin mudah sekali langgar terhadap komitmen untuk hidup berumah tangga, untuk hidup sebagai suami dan istri yang baik, menjadi ayah yang baik. Kita mungkin seringkali melanggar komitmen untuk hidup taat, murni, miskin di hadapan Allah sebagai seorang biarawan atau seorang biarawati. Kita mungkin sering melanggar komitmen di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita dengan jujur, menjauhkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah setia pada komitmen kita, tetaplah setia pada janji, tugas dan pelayanan kita, karena dengan setia, dengan komitmen terhadap tugas dan pelayanan kita dapat menjadi terang bagi sesama, kita dapat menjadi contoh bagi sesama di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.